Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah, nikmatil iman wa nikmatil islam wa nikmatis sihah wal afiyah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini nursiluhuma ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para sesepuh, para asatid yang saya hormati dan saya muliakan, bapak dan ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi malam saya tuh udah buat, tapi tadi itu pas masuk tiba-tiba ingat di jalan, sudah di sini, laptopnya ketinggalan lagi. Itu mohon maaf. Iya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu bab tentang babu wujubis shaumi wa bayanu fadlihi wa ma yata'allaqu bih. Jadi ada bab diwajibkannya puasa bulan Ramadan dan keistimewaan-keistimewaannya serta yang terkait dengannya. Kira-kira judulnya itu. Nah, Imam Nawawi memulai pembahasannya dengan mencantumkan ayat surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai kepada akhir ayat yang ke-8 185 itu la'allakum tashkurun. Ya. Dari ayat ini yang diseru untuk berpuasa itu orang yang beriman. Ya ayyuha itu namanya ya-nya huruf nida, huruf panggilan. Maka ada munadanya. Jadi ada alat untuk memanggil, yaitu ya wahai. Yang dipanggilnya allazina aman, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, seruannya apa? Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian, yaitu puasa. Yang perlu dicermati oleh kita, yaitu pertama adalah orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini khusus
untuk orang yang sudah memiliki keimanan. Maka tidak disebutkan di situ ya ayyuhallazina aslamu, wahai orang-orang yang telah memeluk Islam. Tidak begitu. Nanti ada penjelasan lagi. Janganlah kalian mengaku beriman padahal iman belum masuk ke dalam dada kalian. Walakin qulu aslamna. Tetapi berkatalah bahwa aku telah Islam. Itu menunjukkan antara Islam dan iman itu berbeda. Nah, kalau dari situ mungkin setiap orang yang beriman Islam, tapi tidak setiap Muslim beriman. Ya. Jadi setingkat lebih tinggi ketika kita melihat perbandingan ayat itu. Oleh karena itu kalau begitu, kira-kira kita tersinggung nggak kalau ada orang yang tidak puasa? Iya, ada orang yang tidak puasa gitu. Berarti dia sebenarnya belum beriman. Walaupun mungkin dia ngaku sebagai orang Islam. Itu. Nah kalau kita lihat, iman itu menurut penjelasan surat Al-Anfal, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, menurut ayat ini ciri orang yang beriman itu adalah iza zukirallah wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Mungkin untuk kita bergetar itu terlalu tinggi. Ya. Nyambung aja. Ya, nyambung aja. Jadi kalau Allahu Akbar, nyambung bahwa yang disebut, yang didengar itu adalah asma Allah. Oh iya. Jadi kalau contohnya sehari-hari atau kebiasaan ada lafaz Allah disebutkan tidak nyambung, layak nggak dia puasa? Enggak. Jadi betapa spesial puasa ini hanya untuk orang yang beriman. Yang kedua, wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatkum imana. Apabila mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, imannya bertambah. Kira-kira kalau di luar sholat mungkin entah seperti apa. Kalau Bapak contohnya imam ketika membaca ayat Al-Quran, kira-kira bertambah nggak iman? Kira-kira ketika imam membaca Al-Quran ini dalam sholat aja, yang sudah dikondisikan sedemikian rupa, ya dari rumah sudah diniatkan, kemudian bersuci dulu dan sebagainya. Sebelum juga saat kita baca ta'awudz supaya mengusir
setan dan ketika imam membaca ayat Al-Quran, apakah contohnya wajilat nggak kira-kira atau bertambah nggak iman kita? Insya Allah. Atau jangan ada nggak contohnya imam membaca tapi hati kita kemana-mana, sehingga nanti imam membaca yang agak panjang itu nanti yang dipikir persoalan yang dipikirkan selesai di situ. Nah, entah ya mungkin kebanyakan Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar mah kita masih ingat kepada Allah. Tapi sesudah bar, ingatan kita kepada Allah bubar. Itu dalam sholat tuh Allah. Padahal nggak lama, berapa menit kira-kira? Ya paling juga mungkin 5 menit ya. Iya. Nah, itu betapa. Jadi memang setan begitu rupa menggoda kita supaya kita tidak ingat Allah. Oleh karena itu, bahwa ketika sholat itu, bahwa setan itu menggoda kita bukan lewat barisan kaki kita. Kan kita memahaminya, ada banyak juga yang memahami sopnya harus rapat. Rapat itu supaya apa? Supaya setan tidak bisa masuk. Itu. Kira-kira kalau gitu setan itu sebesar apa gitu? Iya. Nanti kalau begitu yang paling banyak digulung setan atau imam? Iya. Kalau saya memahaminya bahwa rapat rapih itu memang sholat itu harus rapih, kompak. Dan nanti kita memiliki semangat yang sama. Di situ bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Di situ. Ya. Setan itu menggoda kita lewat sholat itu lewat aliran darah. Itu dalam hadis. Masuk ke dalam darah, kemudian menggoncang pikiran kita. Ya. Diingatkan kepada memori-memori yang telah lalu, yang paling bersejarah itu. Oleh karena itu sederhana banget Buya Hamka itu memahami khusyuk itu. Kata Buya Hamka, kalau kita digiring ketika sholat ke sini, cepat balik lagi. Digiring lagi ke sini, cepat ke sini, bahwa kita sedang sholat. Terus dibawa lagi kemana, kemudian kembalikan lagi. Terus sampai nanti kita mau salam, berakhir, bahwa kita ingat kepada Allah bahwa kita sedang sholat. Kadang-kadang kita, Assalamualaikum, enggak. Nah, itu Buya Hamka dalam bukunya. Itu. Nah, jadi yang selanjutnya allazina yuqimunas shalah. Jadi ternyata orang-orang yang diseru oleh Allah untuk berpuasa itu yang memang dia istiqomah sholat. Bahkan dalam surat Al-Mu'minun, tadi Al-Anfal, ciri orang yang beriman itu dalam Al-Mu'minun itu adalah allazina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk sholatnya. Bahkan di ujung penjelasan itu, allazina hum ala sholawatihim
yuhafizun. Oh. Khosi'un dan yuhafizun. Kalau yuhafizun itu adalah dari kata hafazo yuhafizu, memelihara, menjaga. Jadi artinya orang-orang yang beriman itu adalah salah satu cirinya orang yang menjaga, memelihara sholat dari waktunya, dari rawatibnya, dari bacaan-bacaannya. Jadi berusaha. Jangan sampai contohnya apa yang kita baca berusaha itu harusnya berusaha untuk kita bisa tahu, mengerti. Ketika membaca duduk di antara dua sujud, Rabbi gfirli warhamni wazburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Itu doa sebenarnya. Wahdini, ya Allah, tunjukilah aku. Wa'afini, sehatkan aku, ya Allah. Wa'fu'ani, maafkan aku, ya Allah. Jadi berusaha kita untuk mencoba supaya apa? Mungkin bisa mendukung untuk konsentrasi dan kehusuan. Makanya dalam ayat lain makna khusyuk itu wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa orang-orang yang khusyuk itu? Kata Allah, minta tolonglah dengan sabar dan dengan wasta'inu bis sabri, dengan sabar dan sholat. Sungguh sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia yang ketika sholatnya meyakini bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah, sedang berjumpa dengan Allah yang maha besar, yang maha gagah, yang maha raja, yang maha segalanya. Kita mungkin hanya bisa membuat satu perbandingan, walaupun Allah itu nggak bisa dibandingkan. Supaya untuk memahami aja, contohnya, kalau kita berhadapan dengan presiden atau gubernur, itu berhadapan, kira-kira semuanya disiapin nggak? Apalagi ini, dia meyakini bahwa dia sedang bertemu dengan Robnya, dengan raja maharajanya, kayak gimana? Yang selanjutnya adalah bahwa diwajibkan puasa itu kepada orang yang beriman dengan ciri-cirinya tadi itu istiqomah sholatnya, menjaga sholatnya, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang senantiasa melaksanakan infak. Nanti infak itu ada infak wajib, ada infak sunnah. Jangan sampai contohnya yang sunnah dulu kita lakukan, baru yang wajib. Yang wajib itu contohnya zakat. Harus zakat dulu. Setelah itu baru infak. Infak sedekah atau infak yang tidak wajib. Jadi itu diantara tanda-tanda orang-orang yang
beriman. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu allazina hum li furujihim hafizun, yang dia menjaga untuk tidak berbuat senonoh, apalagi berbuat yang lebih dari itu. Itu menjaga. Sekali lagi bahwa kalau kita runut tentang keimanan itu betapa. Tapi sekali lagi bahwa keimanan ini juga adalah bertingkat-tingkat. Jadi bertingkat-tingkat sesuai dengan keimanan seseorang. Nah, itu tentang landasan bahwa kita diwajibkannya berpuasa. Yang kedua, Imam Nawawi mencantumkan hadis-hadisnya. Itu ada 5 hadis yang dicantumkan. Yang pertama itu tentang bahwa setiap anak Adam itu memiliki amal yang memberikan manfaat kepadanya. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa anna ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu kata Allah, aku yang akan membalas. Jadi ini istimewa banget. Ya, orang yang berpuasa itu Allah yang akan membalasnya. Tidak lagi terkait dengan al-hasanatu bi asyri amsalih. Jadi kalau amal-amal yang lain itu 1 kali melakukan amal dikalikan 10. Nah kata Allah untuk puasa enggak? Aku. Jadi kalau Allah sudah ridho kepada kita, 10 mah kecil, Pak. 10 mah kecil. Surga aja Allah berikan. Kesenangan yang paling tinggi nanti akan Allah berikan. Oleh karena itu, ada khusus pintu surga bagi orang-orang yang berpuasa. Apa surganya? Ar-Rayyan. Jadi memang Allah sudah memberikan pintu khusus dan hanya orang yang berpuasa masuk ke pintu ini. Jadi kalau Bapak contohnya masuk ke Masjidil Haram, itu ada beberapa pintu. Iya. Ada beberapa pintu, ada pada pintu apa? Fahad bin Abdul Aziz dan Nah itu. Nah khusus surga itu ada khusus 1 pintu namanya Ar-Rayyan dan itu diperuntukkan hanya orang-orang yang berpuasa. Tidak boleh yang lain. Tanya, hal anta shaim? Apakah kamu orang yang berpuasa? Kalau tidak, walaupun nanti setiap amal soleh memiliki pintu surga tersendiri. Orang yang sholat, rajin sholatnya, betapa dia istiqomah, dia akan masuk pintu sholat. Pintu surganya, pintu sholat. Kalau yang sering, yang begitu dermawan orang ini, masuk pada pintu sedekah. Lalu contohnya ada, ya Rasulullah, kata Abu Bakar, apakah ada orang yang bisa masuk ke semua pintu itu? Ada, termasuk Anda. Nah, jadi kalau orang yang berpuasa, yang dermawan, istiqomah sholatnya, Bapak tidak harus pusing mencari pintu surga, pintu manapun bisa masuk.
Nah, itu adalah di antara keistimewaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Langsung Allah yang akan membalasnya. Itu namanya hadis qudsi. Ya. Jadi hadis qudsi itu salah satu tandanya itu ada qalallahu azza wa jal. Nah, dalam hadis itu ada as-saumu li wa ana ajzi bihi. Saum itu adalah untukku, ditujukan kepada aku, diniatkan untukku, dan aku yang akan membalasnya. Jadi sekali lagi, kalau Allah sudah ridho, maka apapun yang diminta oleh hambanya pasti Allah akan beri. Nah, kemudian selanjutnya Imam Nawawi juga mencantumkan salah satu hadisnya adalah bahwa pada bulan puasa itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Jadi ada 3 di bulan puasa. 1, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kira-kira sekarang udah kalau bulan puasa besok itu kira-kira maknanya seperti apa? Dibuka gitu. Kan kalau contohnya dibuka, ada nggak orang yang masuk kira-kira? Nah, maknanya itu salah satu ulama atau mensyarah hadis itu bahwa bagi orang yang berpuasa tadi itu berkait dengan puasa, dia sudah diberikan kunci pintu surga itu. Sehingga sebenarnya kapanpun dia masuk, sudah ada. Itu. Dan nanti pintu neraka tidak ada pintu neraka disembunyikan, bahkan tidak ada jalan untuk ke situ bagi orang yang puasa ini. Kemudian makna dari setan-setan dibelenggu itu adalah ketika orang yang beriman dia berpuasa kemudian mengisi puasanya itu dengan amalan-amalan yang menunjang kepada diterimanya puasa, maka itu adalah sebenarnya mengganggu setan-setan untuk tidak menggoda. Jadi tidak ada celah satupun untuk setan bisa masuk. Itulah makna bahwa setan itu dibelenggu. Oleh karena itu nanti Bapak dan Ibu ketika puasa itu harus betul-betul diprogramkan. Pada subuh saya harus apain? Menjelang siang harus ngapain? Setelah zuhur mau ngapain? Terus di situ. Sehingga nanti tidak ada celah sedikit pun untuk setan mengganggu kita, mengganggu pikiran kita. Itu. Oleh karena itu, Pak, makna bahwa orang puasa itu tidurnya lebih baik. Nah, kalau bagi orang yang betul-betul dia memiliki keimanan yang luar biasa, justru tidur itu tidak lebih baik. Bagi orang awam tidur itu lebih baik. Kenapa? Kalau dia tidak tidur, pastilah nanti berbuat maksiat. Sehingga nanti tidur itu menjadi lebih baik. Tapi bagi orang yang dia ingin meraih maghfirah Allah, rahmat Allah, barokah Allah, keistimewaan di bulan puasa, maka dia akan mengisi jam demi jamnya, menit demi menitnya, hari demi harinya. Apa?
untuk mendapatkan keistimewaan itu. Oleh karena itu nanti Bapak contohnya bisa diprogramkan, saya 1 hari harus menyelesaikan 3 juz. Boleh nggak gitu? Boleh. Sehingga itu ba'da subuh berapa ayat, berapa lembar. Nanti ba'da zuhur berapa lembar. Sampai mungkin di sini juga ada program-program. Intinya untuk apa? Untuk supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sekali lagi bahwa dibukakan pintu surga itu adalah bahwa dengan amal-amal kita, dengan puasa kita, itu surga terbuka untuk kita semua. Dan setan-setan dibelenggu itu karena kita selalu konsentrasi kita kepada Allah, sholat-sholat kita jaga, kemudian zikir kita juga siapkan, sehingga tidak ada celah untuk setan menggoda dengan leluasa. Itu diantaranya para ulama memahami bahwa setan-setan itu dibelenggu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau melihat dari definisinya, puasa itu artinya al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Menahan. Jadi menahan diri dari apa yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu kan menurut ahli fikih mah 1, makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, berhubungan suami istri di siang hari. 3, Pak. Itu. Nah, kalau contohnya nonjok orang, batal nggak? Nggak batal. Menggibah orang, nggak batal. Menurut ahli fikih yang membatalkan puasa itu 1, makan, minum, berhubungan. Selain itu, tapi kata Nabi, suatu ketika Nabi jalan, ketemulah dengan seorang ibu yang sedang memaki pembantunya. Mungkin kalau dulu hamba sahaya, dimaki-maki. Padahal sedang berpuasa. Lalu Nabi menyodorkan kepada dia sebongkah roti. Ibu, makanlah. Si ibu tuh marah juga. Ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh aku makan? Ini nih bulan puasa, aku puasa. Lalu kata Rasul, bagaimana mungkin ibu dianggap berpuasa, padahal ibu baru saja aku dengar memaki. Tuh. Jadi Nabi sedang mengajarkan bahwa memaki itu adalah bagian dari merusak, menghancurkan puasa. Disitulah nanti Nabi mengucapkan kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak memiliki apa-apa selain lapar dan haus. Nah itu yang memaki, yang menggibah, yang membuat orang sakit, yang menyusahkan orang. Nah itulah hal-hal yang akan merusak, yang akhirnya ya tinggal diet aja kalau nggak punya nilai di hadapan Allah. Bahkan sampai contohnya ada orang yang memaki seseorang
dalam hadis itu salah satu. Kalau ada orang ya subuh itu mencaci, bahkan mau ngajak berantem. Itu ada orang, dan kalau ada yang memaki dan ngajak berantem, ucapkan ini soim, maaf saya lagi puasa. Selesai. Itu Nabi mengajak. Kalau ada contohnya orang ngajak dia memaki, menyakiti itu dan sebagainya, maaf saya lagi puasa. Beres. Nah, jadi itulah pantrangan-pantrangan puasa yang akan merusak. Kalau yang membatalkan satu, makan, minum, terus berhubungan. Nah, kalau yang merusak itu tadi itu menyakiti orang, ngomongin orang, membuat orang sakit. Makanya dalam kata Nabi, la tarfusu. Janganlah kalian berkata jorok di antaranya. Jadi puasa ini dikhususkan memang untuk Allah. Terakhir hadis dalam hadis itu menyatakan bahwa dimulainya orang puasa itu karena liru yatihi, melihat bulan. Itu. Nah, gimana caranya implementasinya melihat bulan? Kita makan susah ya. Iya. Mendung, apalagi ini mau hujan-hujan begini. Iya. Nah, itu kita serahkan aja kepada ahlinya. Ya. Kalau dalam fikih itu ada yang disebut dengan kaidah fikih. Kalau ada dua perbedaan, yang satu B, yang dua A, dalam hal yang sama, bagaimana cara memilihnya? Kata para ulama dalam kaidah fikih itu, iza ikhtalafa amrul ummah, apabila berselisih perkara umat yang menyangkut keseluruhan, maka kata kaidah itu fasultanu yarfa'ul khilaf, yang melerai itu adalah sultan. Sultan itu bisa pemerintah, bisa raja, bisa khalifah. Nah, itu. Jadi apa nanti yang diputuskan oleh pemerintah, menurut saya itulah. Itu sebenarnya bukan juga pemerintah yang menelitinya. Yang menelitinya siapa? Yang menelitinya ke para ulama, para ilmuwan yang terkait dengan itu. Nanti ini kesimpulannya, Pak Menteri tolong dibacakan gitu aja. Sebenarnya kan gitu ya. Ya, di situ. Nah itu. Jadi bimbingan para ahli fikih membimbing kita, kalau ada dua berselisih, maka diserahkan perselisihan itu kepada pemerintah atau raja atau khalifah. Itu. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, itu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, mangga silahkan. Mangga aja. Ya.
Baik. Jadi nanti yang saya pahami itu infak itu adalah artinya infak itu artinya menghabiskan. Nanti dari infak itu nanti ada infak wajib disebut zakat. Kalau infak sunat namanya sodako. Nah, kalau zakat artinya membersihkan. Kalau sodako artinya benar. Jadi kalau orang melakukan sodako berarti dia sudah berada di jalan yang benar. Maka kalau zakat dia membersihkan. Jadi fungsi zakat itu membersihkan harta kita yang ada. Dan itu sudah ada peruntukannya. Jadi orang-orang yang menerima zakat itu sudah ada, yaitu 8 asnaf. Itu zakat. Nah, zakat itu juga ada nisabnya. Di situ ada nisabnya. Contohnya, kalau seseorang contohnya punya penghasilan ya, dalam 1 tahun kira-kira 100 juta. Maka nanti itu nisabnya seperti emas 2,5%. Tapi kadang-kadang kalau disatukan contohnya diakhirkan atau sekaliguskan terasa besar. Bahkan mungkin contohnya kalau contohnya orang punya honor per bulan contohnya berapa? 5 juta kali setahun. 12 di situ. Nah, kira-kira di situ. Nanti kira-kira berapa? 60 juta gitu. Sementara nanti kalau dikiaskan dengan emas, berapa kira-kira emas? Nisabnya zakat emas. 85. Iya, 85 gram berarti 800 85 juta. Berarti tadi itu kita baru 60. Itu belum sampai. Nah, kalau belum sampai berarti kita cukup sodako. Kalau infaknya ke situ. Apa namanya dikiaskannya kepada emas. Tapi kalau contohnya dikiaskannya kepada pertanian, pada pertanian itu kalau panen penggabah itu 600 kilo. Ya, 600 kilo nisabnya. Nah, itu nanti zakatnya kalau pakai irigasi itu 5%. Kalau pakai air hujan 10%. Kira-kira kalau 60 itu sudah dalam 1 kali panen. Tidak dihitungnya 1 tahun. 1 kali panen minimal 600 kilo. Kira-kira 600 kilo kalau diuangkan berapa kira-kira sekarang? Enggak, Pak. Kira-kira kalau 5.000 lah. Ada nggak? Oh, sekarang mungkin 10.000. 10.000. 10.000 berarti 10 kali 600 6 juta, 60 juta. 600.000. Kayaknya 6 juta mungkin ya. 6 jutaan mungkin ya. 600 kilo. 10.000. 6 jutaan ya. 6 juta. Nah, 6 juta berarti 5% berapa? 300.000. 300.000 itu 1 kali panen. Biasanya kalau orang-orang petani itu di sawah aja sudah dipisahkan. Oh dulu, itu luar biasa taatnya itu. Itu karena para ustadznya menggembleng, kemudian mengajarkan. Itu sebelum dibawa ke rumah sudah dipisahkan.
dulu ketika sawahnya masih banyak, sekarang udah tidak ada. Nah itu jadi tergantung nanti. Kalau contohnya mau dikiaskannya kepada petani, berarti tadi itu berarti 5% minimal. Ada juga caranya para ulama mengeluarkannya itu adalah dengan cara mengeluarkan dulu. Kalau tadi kotor kan, mengeluarkan dulu. Contohnya ada penghasilannya segini, dikeluarkan untuk ongkos, untuk beras, kebutuhan pokok semua. Ya, kalau contohnya 10 juta contoh gajinya, ternyata sisanya itu cuma 1 juta. Setelah dikeluarkan ongkos, beras, sekolah dan sebagainya dalam sebulan, sisanya cuma sejuta. Nah itu disebut humus 20%. 20%. Tapi setelah dikeluarkan kebutuhan pokoknya. Jadi kalau contoh sisanya sejuta, 20% berapa? 200.000 di situ. Tapi kadang-kadang kita nanti nggak jujur juga contohnya. Segala dibeli kan. Yang bukan kebutuhan pokok dibeli. Nah, makanya jarang yang melakukan itu. Yang pengen simpel lah, udahlah apa namanya? Dikiaskan kepada emas yang terkecil kan. Di situ yaitu 2,5%. Jarang juga kan yang melakukan zakat yang 5%, jarang ya? Jarang sekali. Karena mungkin ada yang lebih kecil. Ada yang lebih kecil, itu 2,5%. Iya. Nah itu Pak Haji. Iya, pakai haul. Cuman tadi itu kalau pakai haul, contohnya kita kalau apa namanya, kalau rata-rata kalau haul itu Pak Haji, kalau contohnya deposito, tabungan biasanya, sehingga kenapa contohnya membayar zakat itu bulan Ramadan? Sebenarnya tidak harus bulan Ramadan. Di situ sebenarnya tergantung nanti di mana kita mulainya di situ. Nah, apa namanya? Mungkin pertimbangannya orang dibayarkannya zakat bulan Ramadan itu tadi contoh pahalanya lebih besar di situ. Padahal kalau contohnya wajibnya kita mengeluarkan zakatnya di bulan Syaban, ya, tapi kita inginnya di bulan Ramadan, pas kita meninggal dunia di bulan Syaban, berarti nggak bayar, jadi masalah. Jadi tergantung nanti sebenarnya di mana kita contohnya kalau mau tadi nisab itu di mana kira-kira mulainya di situ. Nah itu, Mas. Tapi nanti ada yang orang juga milihnya tidak haul. Tidak itu sesuai dengan penghasilan. Dapat langsung zakat. Sebenarnya nominalnya sama sebenarnya nantinya di situ. Langsung belikan gitu. Zakat caranya seperti itu, berarti dia masuknya ke dalam penghasilan. Maka disebut ada zakat profesi di situ. Nah, zakat profesi tapi nanti dikiaskannya dengan emas, bukan dengan pertanian di situ. Nah, itu kalau zakat profesi kan bukan per tahun, Pak. Kalau zakat profesi bukan per penghasilan kita dapatnya. Iya. Iya, profesi kan kalau gaji kan berarti per penghasilan di situ. Nah, nanti mengeluarkannya nanti dikiasnya kepada emas, yaitu 2,5%. Jadi setiap saya dapat gaji sekian, bayarkan. Iya, di sini. Nah, kalau contohnya kalau contohnya tidak belum nisab di situ, berarti nanti tinggal sedekah berarti. Iya. Itu.
pas 10 juta nih, kan pengeluaran beli beras, baru sekolah, dan 3 juta. Kalau nanti akhir sudah sampai keluarannya. Nah itu kalau contoh Satu satu akhir. Pertanyaan. kumulatif Pak Haji. Kalau saldo akhir nanti jatuhnya 20%. Kalau saldo akhir, ini sudah beri pembiayaan dan sebagainya. Nanti para ulama menyebut itu 20%. Bukan harta yang kita miliki akhir itu. Kan itu terpakai nih. Nggak wajib. Ini pendapat ulama juga. Ya, ya nggak apa-apa, nggak apa. Ini kan terpakai ini. Bagaimana boleh itu wajib terpakai masuk? Jadi wajib yang ada sekarang. Hitung-hitung itu sampai 8 juta. Ternyata tidak sampai. Yang kalau pendapat tadi kan dihitung. Gimana sudah terpakai? Iya. Betul. Ya. Jadi gini. Kalau yang diakumulatif berarti kan dihitung bulan ini sekian situ. Jadi sebenarnya hitungannya ada kan, hitungannya ada. Makanya nanti kebanyakan orang itu melakukannya itu adalah itu setiap kali dia gajian baru mengeluarkan. Nah itu kan sebenarnya harusnya dikiaskannya kemana? Ke emas apa ke pertanian? Pak Haji, kira-kira? Lebih dekatnya kalau penghasilan masuknya zakat profesi kan di situ. Nah kalau pertanian itu profesi bukan? Pertanian itu profesi bukan? Profesi kan? Profesi pertanian itu juga adalah usaha kan? Di situ. Nah, jadi makanya tadi itu apa namanya? Orang itu tadi milihnya yang lebih yang kalau ke emas kan, emas itu kalau kita nyimpen nih. Kalau emas itu kan bukan toh penghasilan. Jadi menyimpan bulan Ramadan contohnya 100 gram di situ. Nah, nanti bulan Ramadan lagi itu contohnya masih 100 gram, maka harus dikeluarkan 2,5%. Berkurang nggak kira-kira? Berkurang kan? Di situ ya diambil di situ. Tapi ada orang contohnya, Pak, gimana kalau saya simpan 50 gram, saya pakai 50 gram? Zakatan nggak? Nggak, berarti kan? Gitu. Karena belum sampai kepada nisab tadi itu. Jadi karena kalau emas kan ada aturan, kalau yang dipakai mah tidak. Nah ini kalau penghasilan nanti kan dikiaskannya kepada pertanian per kali panen. Nah, per kali mendapat honor di situ. Ke situ Pak, bisa dipahami? Tadi emas nih. 100. Sekarang dipakai 50 lah. Apa bedanya dengan uang tadi? Kan terpakai nih, pasti itu sudah terpakai. Bagaimana logika? Ini logika setelah nggak apa-apa. Emas tadi Anda tidak pakai, masuk. Ya. Nah, sekarang logikanya uang tadi kan sama ini dulu. Sudah berkurang emas ini. Nggak apa-apa. Ya, maksud saya tadi kalau emas kalau kita ini menganalogikannya kepada emas, ya. Kalau emas itu menyimpan kan dari tahun pertama ke tahun kedua. Maka kalau tidak dipakai segitu maka keluarlah. Nah ini maksudnya yang tadi penghasilan kan Pak ya, penghasilan. Makanya penghasilan itu kalau menurut saya itu dikiaskan, dianalogikannya bukan kepada emas sebenarnya harusnya, tapi kepada pertani. Karena profesi sama, profesi di situ. Contohnya pertanian 600 kilo itu dikeluarkan zakatnya. Kalau di bawah itu berarti tidak. Nah sekarang contohnya gaji
honor. Kalau sudah sama dengan 600 kilo harganya, apa nilainya, berarti masuk ke dalam kategori zakat. Berapa kalau pertanian? Itu 5% di situ. Nah, orang contohnya itu terlalu gede, contohnya Pak, terlalu besar. Maka orang menggunakannya kepada emas, yaitu 2,5%. Kata Pak Roa, bolehlah, nggak apa-apa, asal pokoknya dia bayar zakat. Itu di situ. Jadi harusnya mah berarti pakai aturan nisab pertanian di situ. Persen tinggal jadi 2,5% itu. Kenapa? Ada keterangan itu boleh diinikan ke emas. Haji 5% itu. Iya, Jadi ada dispensasi di 2,5%. nah itu contohnya kalau Pak Kiai Miftah Farid Oh, itu membahasnya begitu. Jadi dianalogikan ke situ. Ya, kalau contohnya kita punya rumah dikontrakin kan. Nah, itu zakatnya berapa harusnya? Ke emas apa ke pertanian harus? Kata profesi. Mestinya harusnya profesi, bukan ke emas kan? Tapi nanti zakatnya berapa? 2,5%. Harusnya 5% di situ. Hmm. Iya. Nah, dalam ayat Quran tuh, annama ghanimtum min syai'in fahumusuhu lillahi wali rasulih. Apa yang kita dapatkan dengan mudah, maka 20% untuk Allah dan Rasulnya. 20%, Pak. Humus itu ya seperti yang iya, mudah itu. Ya. Nah, sekarang contohnya kalau dibandingkan contohnya itu contohnya gonimah itu harta rampasan perang di situ. Itu dikeluarkannya 5%, 20/1/5 di situ. Itu Al-Qur'an jelas. Nah, itu gonimah itu artinya sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Padahal Pak, kalau berperang itu yang kita korbankan apa? Nyawa. Nah, ini contohnya kita bekerja terus, atau contohnya profesi dokter atau apa, sekali itu duduk itu lebih mudah nggak? Lebih mudah daripada perang kan? Di situ mestinya lebih tinggi lagi di situ. Nah, itu Pak Haji. Jadi nanti cara 20% itu para ulama menyebut itu dikeluarkan dulu kos kebutuhan pokoknya. Dari situ gitu. Kalau bersihnya nanti para ulama ada yang mengkiasannya kepada emas, kebersihnya ya, bersihnya itu 20%. Kalau kotor nanti ada yang 2,5%, ada yang 5%, tergantung nanti menganalogikannya. Nah, karena ada yang paling rendah, berarti milihnya orang yang paling rendah. Nah, itu Pak Haji. Terima kasih semuanya. Mohon maaf, dan kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.